Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran SD berbasis ICT. Perkenalkan, saya Abella Garwiwenda dengan NIM 063. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan ulang materi yang telah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya yang berjudul Media Pembelajaran Azure. Langsung saja ke penjelasannya. Model desain dalam pembelajaran Azure dapat digunakan untuk menetapkan pengalaman belajar yang dapat membantu siswa dalam mencapai kompetensi yang diinginkan. Model pembelajaran Azure dikembangkan agar dapat digunakan oleh guru, instruktur, dan pelatih dalam kegiatan pembelajaran, khususnya yang memanfaatkan media dan teknologi di dalamnya. Langkah-langkah pembelajaran Azure menurut Prawiradilaga 2018, langkah-langkah pelaksanaan yang menjadi komponen utama dalam model pembelajaran Azure adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis karakter siswa. Ini merupakan langkah awal dalam pembelajaran, adalah untuk menganalisis siswa. Tujuannya agar guru dapat menganalisis karakter siswa yang akan melakukan proses pembelajaran. Seorang guru juga harus menganalisis kebutuhan yang diperlukan untuk menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. Yang kedua, menetapkan kompetensi. Dalam langkah ini, guru menentukan tujuan sesuai dengan silabus atau kurikulum. Tujuan ini merupakan penjabaran dari kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan dimiliki oleh siswa setelah menempuh proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, memilih metode, media, dan bahan ajar. Dalam langkah ini, guru harus pintar untuk memilih metode, media, dan bahan ajar yang sesuai untuk siswa. Kesesuaian ini dapat dilihat dari karakteristik masing-masing pada siswa. Yang keempat, pemanfaatan bahan ajar dan media pembelajaran. Ketika guru harus dapat memilih bahan ajar dan media yang sesuai, guru juga harus dapat memanfaatkannya dengan baik dengan menggunakan metode yang telah dipilih. Yang kelima, melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan berlangsung efektif, efisien, dan memiliki daya tarik ketika siswa ikut berpartisipasi dalam proses ini. Jika siswa aktif dalam proses pembelajaran, akan memudahkan siswa untuk memahami materi yang diberikan oleh guru, serta menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi. Setelah melakukan proses pembelajaran, selanjutnya diadakan evaluasi dan revisi. Tahap ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisien program pembelajaran dan menilai pencapaian hasil belajar siswa. Dalam evaluasi untuk menilai efektivitas proses pembelajaran yaitu terjawabnya pertanyaan, apakah proses pembelajaran ini sudah mencapai tujuan, metode, media, dan bahan ajar yang dapat membantu proses pembelajaran, juga apakah siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dalam model pembelajaran Azure ini, yaitu yang pertama, lebih banyak komponennya dibandingkan dengan model materi ajar seperti menganalisis pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem penyampaian penilaian proses belajar, dan penilaian belajar. Yang kedua, sering diadakan pengulangan kegiatan dengan tujuan evaluasi. Dan yang terakhir, mengutamakan partisipasi pembelajaran dalam poin melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga diadakan pengelompokan kecil seperti pengelompokan belajar mandiri dan tim, serta penugasan yang bertujuan untuk memicu keaktivitas peserta didik. Kekurangan ataupun kelemahan dalam model pembelajaran Azure ini yaitu yang pertama, tidak mengukur dampak terhadap proses belajar karena tidak didukung oleh komponen suprasistem. Yang kedua, adanya penambahan tugas dari seorang pengajar. Dan yang terakhir, perlu upaya khusus dalam mengarahkan peserta didik untuk persiapan kegiatan belajar mengajar. Demikianlah penjelasan ulang yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.